Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar anak bapak semuanya nih? Wah, luar biasa. Semangat. Ini kelas 10 15. Bukan 10 16 ya? 15 ya? 15. Pak lihat pagi ini semangat semuanya. Bagaimana kehadirannya? Ada yang nggak hadir? Siapa? Putra. Sakit. Cuma Putra aja? Oke. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas. Mana ketua kelas kita? Ya, silakan ketua disiapkan untuk mimpin doanya. Duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga doa tadi ya, apa yang kita dapatkan hari ini ya, semoga berkah untuk anak kita, bapak semuanya ya. Nah, berdoa ini adalah bentuk kesadaran diri kita ya, untuk menyerahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini silakan dikeluarkan bukunya. Nah, yang ada di atas mejanya hanya buku fisika dan yang lainnya disimpan terlebih dahulu ya. Handphonenya disimpan. Kalau ada instruksinya ngeluar handphone baru dikeluarkan handphonenya. Oke. Nah, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, masih ingat materi kita yaitu mengenai ada besaran dan pengukuran. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut materinya adalah mengenai pengukuran ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bagaimana kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur. Ya. Nah, Bapak review materi sebelumnya bahwa ada kita mempelajari materi mengenai besaran. Ya. Nah, besaran-besaran apa saja yang akan yang tidak dipelajari sebelumnya? Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok, besaran yang gimana kemarin ya? Besaran yang tetap, betul ya. Besaran yang secara SI bukan SNI ya. Kalau SNI apa kata Bapak kemarin? Standar nasional Indonesia. Bukan itu ya, tapi secara SI. Nah, kegiatan inilah yang akan kita lakukan. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Nah, belum ke tujuan pembelajaran dulu. Nah, sebelum kita lanjut, karena kegiatannya nanti ada diskusi kelompok, ya. Ini ada kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sepakat? Sepakat. Terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Sepakat? Nah, misalnya kelompok 1 presentasi ya, kelompok yang lain harus menanggapi. Itu belum bentuk aktifnya ya. Makin aktif kegiatan pembelajarannya, pasti pembelajarannya makin seru ya. Kemudian setiap kelompok presentasi
dan yang kelompok lain memberikan umpan balik. Ya, seperti yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Yang udah kita tentukan, misalnya kelompok 1 tampil yang nanggapi, misalnya kelompok 2, kelompok 3. Harus ada masing-masing kelompok yang memberikan umpan balik. Kemudian kerja sama kelompok. Perlu? Ya, perlu kolaborasi. Nah, ada 4. Kira-kira untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada perlu yang ditambahkan? Pas? Atau mau ditambahkan? Oh, pas. Ya, oke. Karena udah pas, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, silakan bacakan, Kak. 1. Melalui tayangan video dan slide gambar, murid dapat menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada pada alat ukur dan fungsinya. 2. Di dalam diskusi kelompok murid dapat menggunakan alat ukur yang sesuai serta dapat membaca hasil pengukuran. 3. Setelah melakukan pengolahan data hasil pengukuran, murid dapat menggunakan aturan angka penting. 4. Murid dapat menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan aturan penulisan notasi ilmiah. 5. Setelah merancang percobaan, murid dapat menyelidiki suatu kasus terkait pengukuran. Oke, ada 5 tujuan pembelajaran kita, ya. Nanti akan Bapak tampilkan tayangan video, ya. Kemudian kalian menjelaskan, oh ini bagiannya loh, alat-alat ukur ini fungsinya masing-masing. Ya, bagian ini fungsinya, bagian ini fungsinya. Dalam diskusi kelompok alat ukur. Nah, kasih kalian alat ukur, bisa kalian menggunakannya. Setelah bisa menggunakannya, kemudian bisa melakukan pengolahan data dan membaca hasil pengukurannya. Baca pengukuran, masukkan ke data tabelnya, kita olah datanya. Kemudian baru kalau menurut berdasarkan angka penting, tulis berdasarkan angka pentingnya nanti. Ya, murid dapat menuliskan hasil pengukuran dalam bentuk notasi ilmiah. Kalau banyak angka 000-nya, koma-komanya, 00-nya, bikin dalam bentuk notasi ilmiah. Tapi kalau tidak, ya, kalau apanya nggak usah ditulis. Kemudian setelah merancang percobaan, murid dapat menyelidiki terkait kasus pengukuran. Misalnya ada terjadi kesalahan pengukuran, akurat nggak pengukuran ini? Atau menggunakan alat apa yang lebih akuratnya? Paham ya? Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya. Ini yang penting nih. Penting juga nih. Profil pelajar Pancasila. Hafal nggak? Sekarang ada kegiatan P5 nih di sekolah. Hafal nggak itu? Ada berapa dimensi? 6. Tapi terkait dengan proses pengukuran, di sini ada Bapak ambil 3 dimensi saja. Nah, kalau kita dalam melakukan kegiatan pengukuran, karakter apa yang harus perlu kita jaga? Misalnya orang jualan di pasar menggunakan alat ukurnya apa? Timbangan. Nah, nilai karakter apa yang harus kita apakan di sana? Jujur, betul sekali ya. Jadi di sini termasuk berakhlak mulia. Nah, itulah dimensinya. Hafal nggak nih? Ada 6 itu. Tahu nggak cara ngafalnya? Nggak tahu cara ngafalnya? Nah, kalau nggak tahu cara ngafalnya, Pak tunjukin cara ngafalnya. Berdiri semuanya dulu. Berdiri semuanya dulu. Nah, bergerak semuanya ya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang
esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kurang semangat. Kita ulang lagi ya. Keluarkan suaranya. Oke, kita ulang lagi. Keluarkan suaranya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali. Hafal kan? Gampang cara ngafalnya kan? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, nanti kita praktekkan nanti di jam-jam lainnya. Ya, hafal semuanya ya. Oke, itulah dimensi itulah yang harus diterapkan pada proses pembelajaran pengukuran. Oke, next. Kemudian selama kegiatan pembelajaran, baik itu di tempat duduknya masing-masing atau di dalam kelompok, nanti ada beberapa penilaian. Pertama adalah penilaian sikap. Nggak hidup ya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, nanti sama kegiatan akan ada Bapak isi penilaiannya berdasarkan ada angket penilaiannya. Paham ya? Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran, pengerjaan LKPD, presentasi, kesimpulan, evaluasi, dan terakhir refleksi. Oke, selanjutnya, nah ada pertanyaan pematik. Ya, pertanyaan pematik. Anak-anak pernah melakukan pengukuran? Pernah. Nah, jamaah jawabannya ya. Kemudian, alat ukur apa yang pernah digunakan? Garis, meteran. Kemudian apa lagi? Timbangan. Ukur baju, meteran baju. Speedometer pernah gunakannya? Pernah. Apa lagi? Jangka sorong pernah? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, kalau belum nanti kita praktekkan. Kita ambil salah satunya nanti. Karena kalian udah sering yang penggaris, meteran, jangka sorong pasti jarang. Pernah paling nengok-nengok aja. Nanti kita praktekkan. Nah, benda apakah yang pernah kalian ukur? Tinggi badan, ya. Nimbang apa? Beras. Ya, tuh kalau nimbang beras pakai apa? Alat ukurnya, timbangannya. Nah, satuan apa yang digunakan? Sentimeter. Kilo apa? Kilogram. Sentimeter. Beras pakai apa? Oh, kilogram. Terus apa lagi? Liter. Itu kalau liter itu adalah volume. Ya. Kira-kira hasil pengukuran apa yang melakukan? Tujuannya buat apa gitu untuk melakukan pengukuran itu? Untuk mengetahui. Ya. Untuk mengetahui apa? Ya, apa yang kita ukur, besaran apa yang akan kita ukur. Nah, itu tujuannya.
Kalau beda, kenapa bisa seperti itu? Nah, maksudnya gini. Nah, untuk mengukur panjang garis di buku gunakan penggaris. Bisakah menggunakan meteran? Nggak bisa ya. Nah, jadi apa intinya? Gunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dia bisa aja, tapi berfungsi nggak? Nggak. Bisa untuk mengetahui, tapi nggak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, gitu ya. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita fokus pada pengukuran jangka sorong. Pengukuran jangka sorong. Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda, Oke, silakan perhatikan dulu. Ada yang perlu dicatat, silakan dicatat poin-poinnya. selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda loh. Menariknya, alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Wah, kamu bisa mengukur ukuran suatu benda dengan lebih teliti dan akurat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap bawah. Kamu tidak bisa menggeser rahang tetap ini ya. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa kamu geser. Kalau ini tombol kunci, dan itu di ujung alat ini ada tangkai. Itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan itu skalanya. Skalanya ada 2 ya. Pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya. Pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Untuk melihat skalanya, jangan
Oke, kelompok 1 mana? Ini LKPD-nya. Kelompok 2 ya. 2 auditori visual. 1 yang praktek-praktek silakan perwakilan kelompoknya ambil. Dua aja. Dua. Nah, sebelumnya perhatikan. Nah, kan udah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, ini silakan amati video ini, ya. Video ini adalah mengenai piston, ya. Seorang mekanik membongkar mesin sepeda motor, kemudian pistonnya itu ukurannya tidak pas, ya. Jadi masukkan blok piston tadi ke blok mesin, akhirnya lapang, longgar. Nah, makanya motornya rusak. Nah, jadi silakan kalian perhatikan ya videonya. Nah, pertanyaannya nanti kira-kira ya permasalahan apa yang ditemukan di video. Ya, jaringan ya. Pak kirim aja. Oke, ya silakan kirim aja ke kelompoknya. Oke, silakan dikeluarkan handphonenya. Diizinkan untuk menggunakan handphone. Ya, silakan didiskusikan di kelompoknya apa yang
Oke, pada orientasi masalah, ya silakan amati video. Permasalahan apa yang kalian temukan di dalam video tersebut? Setelah itu bagian-bagian dari Gapka Sorong tadi.
Oke, bagi anak bapak yang sudah menganalisis permasalahan pada video, lanjut ke berikutnya, langsung isi berikutnya, ke cepat. Ya, ada di sana yang B-nya, bagian-bagian kan? Nah, bagi-bagian di sini ada bagian yang satu. Bagian yang kesorong ini apa? Berdasarkan gambar yang kesorong, apa fungsinya? Nomor satu itu apa namanya tadi? Nomor dua apa namanya? Dan nomor tiga apa namanya? Nah, fungsinya apa? Itu apa? Ada apa permasalahannya? Nah, ini materi bagi-bagiannya tadi. Ya. Sudah Bapak kirim ke Rasia materinya. Sudah masuk ke sejak.
Oke, mana yang bertanya tadi? Apa, Nak? Yang mana? Ini langsung dikerjain, Pak. Ya, langsung di ya. Silakan lihat yang virtualnya udah Bapak kirim kemarin. Nah, ini yang virtual lab-nya. Ya. Stefanelli. Ya. Profesor Stefanelli. Jadi aplikasi virtual. Nah, jadi untuk anak Bapak yang gaya belajarnya visual, auditori, Bapak gabung ya. Nah, jadi silakan gunakan aplikasi. Nah, di sana udah ada hasil pengukuran. Jadi kalian adalah untuk menentukan bagian berapa diameter apanya, skala utamanya berapa, skala non-newsnya berapa. Bagian yang diukur itu strip aja. Strip saja. Ya, strip semua. Nah. Itu satuannya adalah sentimeter ya. Nanti hasilnya nanti Anil yang di sebelah itu. Ya, sebelah sini paham ya? Contoh, Bapak contohkan ya. Pertama berapa? 25,40 mm. Yang mana, apa yang mau tanya? Kalian kelompok apa? Kami kelompok 1 audio visual. Oh, masih balik ke kelompok 3. 3 tadi yang 2, Pak. 3 2. Boleh kelompok mana aja nanti. Balik Oke, siapa lagi? Ya. Kenapa ya? Iya, Nak. Ubah ya? Enggak. Cara dia kan nggak paham Cara baca ya? bacanya. Soalnya kecil, Pak. Oh gitu. Oke, ini ya. Nah, apa? Nih, 1 2 3. Bentar, Nay. Ya, ini 3 kan? 1 3 2. Batasan sampai garis nol. 3,2 senti. 3,2 cm. Ya. Kemudian garis yang sejajar lagi. Garis berapa yang sejajar nih? Di angka 3 sejajarnya kan? Garis yang paling sejajar, anggap ada angka 3 nih, ini paling sejajar nih. Berarti 3 satuan. Nah, 3 dikali 0,01 cm sama dengan 0,03 cm. 3,23 cm.
Foto. Cepat. Harus dikali ya, Pak? Harus dikali. Yang nonius ya. Ya. Kalau pingpongnya diukur ketebalan atau luasnya atau berapa? Berarti kan kira apa nih? Kali ini. Luas, bukan luas. Apa ya? Ini sama ini apa nih? Garis apa ini? Diameter. Diameter. Tuh ada awal. Terus lah, teman. Di sini Apa, Pak? sini apa? Udah ada masalah? Ada kendala? Permasalahan. Ya. Oh, bingung. Diulang tonton lagi. Iya, Pak, permasalahannya. Nah, ini sini nih. Kan masalah kan? Iya, Pak. Nah, masalahnya kan udah Bapak screen. Nah, itulah yang kalian cermati nanti. Permasalahannya apa yang muncul. Yang sering berulang-ulang pada mana videonya. Yang kita bukan. Jadi kalau kita udah tahu diameter standar untuk bawahnya apapun, jadi nanti mudah. Sini ya. Itu ya, Pak. Bukan alat seperti ini ya. Ini namanya cermat. Nah, cermati lah itu. Nanti ketemu tuh. Kita harus mengukur diameter center ya. Visual. Iya, Pak. Udah? Sudah. Ini ya. Udah? Kelompok ini udah? Udah. Nah, kira-kira menurut apa ngatasinnya? Ya ini terus dikurangin tadi. Berarti tulis Caranya kan banyak itu. Bisa diganti. Ya, bisa melalui kan dibubut atau nggak dibubut. Ya. Dikecilin ini atau Dikecil solusi. Ya, kayak gitulah. Betul ide kalian tuh. Untuk kegiatan mengukur, paham? Semuanya. Sampai sudah ketemu? Udah, Pak. Udah. Boleh Bapak lihat? Belum ditulis, Pak. Oh, belum ditulis ya, silakan. Sudah? Udah dapat tadi mana yang prakteknya? Yang dipraktekkan tadi yang diukur? Ada 5 ya? Ya cepat kan banyak nih. Sini udah oke. Oh iya, satu lagi. Ini. Refleksi.
Nggak usah. Sampai terakhir refleksi ya. Refleksi berdasarkan kelompok. Ini sampai 0 batasnya, Pak. Iya. Nyam nyangka seorang ngelem dulu. Ini nih, ha. Oke, untuk yang apa nanti kalian dicocokkan angkanya di sini nanti. Bisa kalian presentasi pakai ini. Sudah, kita lanjut. Oke. Kita lanjut, kan mana kelompok yang belum selesai? Tinggal apa lagi? Kesimpulan. Ya, silakan ditulis cepat. Waktunya tinggal 5 menit lagi untuk diskusinya. Bapak, kesimpulannya itu dari hasil video yang apa yang Kelompok. cara ngitung yang di bagian ini? Oh, non lihat. Ya, ini berapa? Lihat sentinya. Batasannya garis 0 ini. Berarti Tadi 2,5. dari berarti kena 2 kan? 2. 2 yang ini kecil banget. 4. 2, koma Kok 4? sampai garis batas garis ini nih, ha. Berarti 2,5 itu. Oh iya. 2,5. Ya tulislah. Udah. Itu yang mana? Ya, 2,5. Apa tuh 2,5? Skala? Skala Noniusnya berapa? ini 2,7. 2, Pak. Sama kawan itu siapa? Berapa nih hasil pengukurannya? 2,7 ya skala utama. S1, Pak. 1. Yang sejajar ya, Pak. Iya, yang garis yang paling sejajar. Dari 0 sampai sejajar. Ya, 1, betul. Ya. 0 kali ya. Iya. Tambah 2,5. Tambah. Tambahlah. Nah, itulah hasilnya. 2,51 cm. Oke, yang presentasi kelompok. Udah kesimpulannya, refleksinya. Nah, yang lain lanjut aja sambil apa? Silakan untuk kelompok mana mau mulai dulu? Oke, silakan. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 untuk animasi ya. Nah, silakan. Nah, yang lain perhatikan. Ini apanya? Ayo silakan. Semuanya. Nah, Semuanya. ya. Iya, pegang, kirim aja nanti.
Baris. Hanya nggak mau. Oke. Nah, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, Ayo. perkenalkan kami dari kelompok 1 Visual Auditory. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan tentang hasil pengukuran jangka sorong yang akan dipresentasikan oleh Chandra. Jadi pertama kita akan membahas masalah di LKPD yang pertama, yaitu tentang apa ini? Permasalahan piston. Permasalahan piston. Nah, di sini permasalahannya itu kalau ini ada piston yang baru dibeli kan. Jadi pas dibeli dia nggak kayak pas gitu. Jadi pas diukur pakai jangka sorong, ternyata ukuran pistonnya kegedean. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya ada dua solusi. Jadi yang pertama kita bisa ganti pistonnya ke jadi yang lebih pas, tapi diukur dulu pakai jangka sorong supaya tahu kepasannya. Atau solusi yang kedua yaitu kita membesarkan silinder atau bore up. Nah, kesimpulan dari masalah tadi, karena masalah piston yang terlalu besar, kita bisa mengganti piston atau membesarkan silindernya. Terus di sini juga ada bagian B-nya, yaitu mengenali skala utama dan skala vernier. Terus di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu yang ini. Ini tuh namanya rahang dalam. Rahang dalam itu fungsinya untuk mengukur diameter luar atau mengukur ketebalan dari benda. Terus ada rahang luar. Rahang luar itu untuk mengukur diameter dalamnya. Terus yang ketiga ada tangkai. Tangkainya di sini itu nama lainnya depth probe. Itu digunakan untuk mengukur kedalaman. Terus ada soal yang diberikan, ada hasil pengukuran yang berbentuk milimeter. Misalnya Berapa? 25,40. Baca aja, lanjut. Oke. Ada hasil pengukuran 25,40 mm. Terus kita mau ubah ke skala utama dalam bentuk cm dan skala vernier dalam bentuk cm. Untuk skala utamanya itu 2,5 cm. Itu kan 25, itu masih bentuk milimeter, kita ubah jadi 2,5 cm dan skala verniernya itu 0,04 cm. Hingga Dan yang kedua 10,50 mm. lanjut. Oke. Dan diubah ke skala utama dalam bentuk sentimeternya itu jadi 1 cm atau 1,0, dan skala verniernya itu adalah 0,05 cm. Terus yang ketiga 46,30 mm. Untuk 46,30 mm diubah ke skala utamanya itu 4,6 cm dan skala verniernya itu 0,03 cm. Yang keempat 56,75 mm diubah ke skala utama dalam bentuk cm 5,6 cm dan skala verniernya 0,075 cm. Terus yang kelima 0,85 mm. Skala utamanya 0,8 cm dan skala verniernya 0,05 cm.
masih ada satu lagi. Terus dan pertanyaan yang terakhir itu untuk refleksi. Apa kesulitan yang kita temui dalam membaca hasil pengukuran jangka sorong di simulasi ini? Menurut kelompok kalian. Jadi menurut kelompok kami, masalah yang kami temui itu adalah kami kesulitan untuk membaca garis skala Nonius Vernier karena terlalu kecil. Terus kedua, skalanya susah untuk diatur. Terus yang ketiga, ukuran jangka sorong di handphone itu berbeda dengan yang aslinya. Terus untuk refleksi yang kedua, bagaimana pengalaman kelompok kami menggunakan aplikasi simulasi jangka sorong untuk mempelajari alat ukur seperti jangka sorong. Apa ini mempermudahmu? Menurut kelompok kami, sangat menyenangkan dan memudahkan untuk melihat hasil pengukuran. Walau ada sedikit kesulitan untuk digerakkan dan untuk dibaca. Itu saja. Terima kasih. Apakah ada umpan balik dari kelompok lain? Silakan, yang memberikan umpan balik. Mana moderatornya? Iya, silakan. Lanjut, Mas. Teman-teman, apakah ada umpan balik dari kelompok lain untuk kami? Ya, silakan kelompok 1 yang bagian Kinestetik. iya, yang bagian yang praktek tadi. Silakan kelompok 1. Ada? Sebelumnya, terima kasih atas penjelasan dari kelompok pertama, visual. Sudah cukup jelas. Kakak menyampaikan juga sudah dapat dimengerti baik, dan presentasinya juga sudah cukup jelas. Itu saja umpan balik dari kelompok 1. Terima kasih. Paham jelas semuanya ya? Oke, terima kasihlah untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok harus lebih semangat lagi ya. Nah, kelompok berikutnya. Silakan kelompok 2. Ayo. Ayo cepat. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 apa namanya nih? Kelompok 2 yang animasi namanya. Silakan. Kalau ada speaking dulu nih udah kurang semangat nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok animasi akan mempresentasikan tentang pengukuran jangka sorong. Sebelumnya kami akan ice breaking dulu. Wes, Sama ya. gimana ice breakingnya nih? Berdiri atau duduk? Ayo berdiri semua teman-teman. Wah, berdiri. Tadi aku bilang. Nah, ini apa? Pegang kawan, pegang. Ikut saya. Ya, siap ya. Pegang. Kepala. Oke lagi ya. Pegang telinga. Oh, belum. Oh, belum. Fokus ya. Fokus. Pegang lutut. Kau pegang apa, Ringo?
Ikuti perkataannya. Ya, Ikuti perkataannya. ya gerakan. Ya, perkataan. Good. Pegang rambut. Pegang teman. Pegang hidung. Oke. Sekian ice breaking kami. Selanjutnya presentasinya akan dibacakan oleh Hari. Keras-kerasan Ri. Oke, perhatikan. Untuk materi hari ini adalah membaca hasil pengukuran jangka sorong menggunakan aplikasi simulasi. Yang pertama bagian A, orientasi masalah. Pertanyaannya adalah permasalahan apa yang kalian temukan dalam video di atas? Permasalahannya adalah mengukur piston yang tidak terdapat di tulisan oversize. Lalu selanjutnya pada berdasarkan gambar jangka sorong di atas menurut fungsi-fungsinya. Untuk nomor 1 adalah rahang dalam, mengukur bagian dalam, yaitu pada bagian ini. Lalu selanjutnya rahang luar, untuk mengukur bagian luar, yaitu yang ini. Dan selanjutnya adalah tangkai, ukur kedalaman, yaitu bagian yang di belakang sini. Fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Selanjutnya adalah pencatatan hasil pengukuran pada tabel, yaitu nomor 1 hasil pengukuran 25,40 mm. Bagian yang diukur nihil. Lalu selanjutnya skala utama 2 cm. Skala Vernier atau skala Noniusnya adalah 2,5 sampai 2 sama dengan 0,54 cm. Lalu selanjutnya nomor 2 hasil pengukuran 10,50 mm. Bagian yang diukur nihil. Lalu selanjutnya skala utamanya adalah 1 cm. Skala Nonius atau Verniernya adalah 10,05 sampai 1 sama dengan 0,005 cm. Selanjutnya nomor 3 hasil pengukuran 46,30 mm. Bagian yang diukur nihil. Skala utamanya adalah 4 cm. Skala Vernier atau Noniusnya adalah 4,63 sampai 4 sama dengan 0,63 cm. Nomor 4 hasil pengukuran 56,75 mm. Bagian yang diukur nihil. Skala utamanya adalah 5 cm. Skala Vernier atau Noniusnya adalah 5,675 sampai 5 sama dengan 0,675 cm. Lalu selanjutnya nomor 5 hasil pengukuran 0,85 mm. Bagian yang diukur nihil. Skala utamanya 0 cm. Skala Vernier atau Noniusnya adalah 0,085 sampai 0 sama dengan 0,85 cm. Bagian E, berdasarkan hasil pengukuran yang didapatkan, bagaimana cara mengatasi permasalahan pada video tersebut? Dengan cara mengukur terlebih dahulu piston tersebut. Lalu setelah mengukur, hitung sesuai dengan dari cara melihat skala Nonius yang berhimpitan dengan skala utamanya. Dan dengan demikian diketahuilah size dari piston tersebut. Dan kesimpulan dari kelompok kami adalah, dari pembelajaran ini, kali ini kita bisa belajar mengukur piston menggunakan jangka sorong. Kita memahami pentingnya presisi dalam teknik mesin dan keterampilan dalam menggunakan alat ukur dengan tepat. Refleksi. Nomor 1 adalah apa kesulitan yang ditemui dalam membaca hasil pengukuran jangka sorong di simulasi ini. Kesulitan utamanya adalah kesulitan untuk menggerakkan jangka sorong di aplikasi webnya. Dan yang kedua adalah bagaimana pengalamanmu menggunakan aplikasi simulasi jangka sorong untuk mempelajari alat ukur seperti jangka sorong. Apakah ini mempermudahmu
Untuk saat ini aplikasinya memiliki kendala di mana susah untuk menggerakkan jangka sorongnya serta untuk melihat bagaimana garis skala nonius dan skala utamanya berhimpitan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, apakah ada umpan balik untuk kelompok kami? Enggak dah. Oke, itu aja. Ada? Ada kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Penjelasannya sudah cukup jelas dari mulai hasil hitungannya dan hasil berpikirnya juga sudah cukup jelas. Ini juga sudah untuk kedepannya bisa lagi yang Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 1. Ya. Oh, yang tiga aja, nggak usah banyak-banyak. 3 pengukuran aja. Ya, silakan. Kelompok 1 pakai nesting. Iya. Ya. Oke, cepat. Selain ini siapa ngasih umpan balik? Kelompok? Iya. Habis itu kelompok ini. Ini udah. Sampai sini aja. Ya, sampai sini aja. Nah, silakan. Ayo fokus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya hormati Pak Ade dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, di sini kami dari kelompok 1 kinestetik. Di sini kami akan menjelaskan membaca hasil pengukuran jangka sorong yang dijelaskan oleh Siska. Yang akan kami kerjakan pertama itu adalah permasalahan apa yang kalian temukan dalam video di atas. Jadi permasalahan yang kami temukan dalam video adalah sel standar Mega Pro itu 63,5 mili, sedangkan sel standar yang diukur tadi adalah 64,5 mili. Lalu berdasarkan gambar jangka sorong di atas, fungsinya adalah teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bagian ini tuh namanya rangka bawah. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar. Nah, rangka atas. Yang ini namanya itu rangka atas. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam. Yang ini itu namanya tangkai kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang. Yang ini tuh namanya skala utama. Skala utama mm itu fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran yang bisa sentuh dia. Udah. Skip. yang Nah, lanjut. namanya skala utama. Bisa sentuh dia. Skala utama itu fungsinya untuk memberikan nilai pengukuran dalam suatu Udah. nomor 6 ini namanya skala nonius mm. Fungsinya itu untuk meningkatkan ketepatan pengukuran. Nomor 7 ini namanya skala nonius inch. Fungsinya untuk meningkatkan ketepatan juga. Dan nomor 8 yang terakhir itu yang bagian bawah sini, itu namanya alat bantu geser, membantu menyesuaikan panjang benda yang akan diukur. Nah, di sini kami telah mengukur 5 benda yang telah kami ukur.
Yang pertama ada bola pingpong. Bola pingpong ini yang kami ukur itu diameternya. Nah, skala utamanya itu 4,0. Skala verniernya 8 dan hasil pengukurannya adalah 4,08. Yang kedua ada baterai. Baterai ini kami mengukur ketebalan. Skala utamanya itu 1,2. Skala vernier itu 2 cm, hasil pengukurannya 1,22. Yang ketiga ada balok kayu. Balok kayu ini kami mengukur ketebalannya. Skala utamanya itu 3,4, skala verniernya itu 5, dan hasil pengukurannya adalah 3,45. Yang keempat itu ada buku. Di sini kami mengukur ketebalan buku. Skala utama itu 1,3, skala vernier itu 3, dan hasil pengukurannya adalah 1,33. Yang terakhir kami mengukur tip X. Tip X ini kami ukur juga ketebalannya. Skala utamanya 1,9, skala verniernya itu 6, hasil pengukurannya itu 1,96. Lalu berdasarkan hasil pengukuran yang dapat dari video yang tadi, cara mengatasinya itu prosesnya itu dikecilkan atau dipuputkan. Kesimpulannya yang terakhir, Kesimpulan aja. kesimpulan dari hasil pengamatan kami tadi, kami dapat mengetahui bagaimana cara kerja jangka sorong dan bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk kita mengukur ketebalan suatu benda yang ingin kita ketahui ketebalannya. Oke. Silakan moderator. Terima kasih, Siska sudah menjelaskan. Apakah ada yang ingin memberikan umpan baliknya? Silakan, Siren. Kami dari kelompok 1 audiovisual, presentasi kalian sangat bagus, dimulai dari moderator yang sangat pandai dalam memimpin presentasi tersebut. Lalu ada Siska yang sangat pandai dalam menjelaskan materi tersebut dengan menggunakan media yang sudah tersedia, lalu menjelaskannya dengan detail. Nah, saran dari kelompok kami yaitu kalian tuh kurang semangat dalam menjelaskannya, masih kurang. Ice breaking yang kurang dia. Iya, ice breakingnya juga kurang. Baik, terima kasih. Ada nggak ice breakingnya? Ada, Pak. Wah, ada. Silakan ice breakingnya. Boleh. Asik, tunjuklah kesonamu. Romel sama Kasih. Ayo guys. Oke. Ice breakingnya itu Materi dulu baru terus ice breaking ya. nanti habis pening langsung Enjoy lagi betul. Jadi ice breaking ini cluenya itu tepuk dan tangan. Kalian dengerin cluenya ya. Tepuk dan tangan. Nanti kalau aku bilang tepuk tangan, berarti tepuk tangan. Kalau aku bilang tepuk, berarti jangan dulu. tangan. Oke? Cluenya tepuk tangan. Tepuk 1. Cluenya tepuk tangan. Cluenya tepuk dan tangan. Oke. Tepuk tangan 1. 2. Nah. Oke. Tepuk tangan. Ayo fokus. Tepuk tangan 4. Tepuk 5. Oke, boleh semuanya boleh. Oke. Silakan bos. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terakhir kelompok terakhir. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok terakhir ya. Atur abang tenang aja. Oke, silakan kelompok 4 semangat. Kelompok terakhir ini harus semangat nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Pak Ade dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Oke. Kami di depan akan mempresentasikan hasil praktek kami dari kelompok 2, yaitu praktek genestetik mengenai perhitungan jangka sorong yang akan dipresentasikan oleh Marvel. Bisa semuanya. Ini usah. 2, 3. Baik, dari permasalahan yang ada di video tersebut, permasalahannya yang kami lihat di video yaitu dari video Bapak itu ingin memodifikasi seher dan seher yang baru memiliki ukuran lebar 64,5, sedangkan standar seher memiliki ukuran yaitu 63,5. Jadi seher tersebut memiliki selisih 1 mili antara seher baru dengan standar seher. Masalah ya? Ya, masalahnya. Itu yang jadi masalah kan? Cara mengatasi masalah. Cara mengatasi masalah. Wah ya, langsung aja saya mengatasi masalah. Cara mengatasi masalahnya yang di video Bapak itu, menurut kami cara mengatasinya yaitu dengan cara mengamplas menggunakan gerinda dan mempoles atau membubutnya. Supaya muat masuk ke sini. Kedudukannya. Sesuai standar, Pak. Ya, betul. Oke, lanjut. Praktikumnya lagi. Lanjut ke praktikum. Berdasarkan jangka sorong di atas fungsi nomor 1. Nomor 1 itu adalah rahang luar. Fungsi rahang luar untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. Dan kedua rahang dalam. Rahang dalam untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dan yang ketiga tangkai kedalaman yang untuk mengukur kedalaman suatu benda. Dan benda yang kami ukur yaitu yang pertama tutup botol. Kami mengukur diameter dalamnya dan skala utamanya yang kami dapatkan 2,8. Dan skala verniernya adalah 3 inci. Oh, pakai 1 inci? Enggak tahu, Pak. Ini senti. Iya, sentimeter, Pak. Oke, lanjut. Dan hasil pengukurannya yang kami dapatkan 2,83. Yang kedua, tutup botol. Kami mengukur bagian tutup botol dengan bagian kedalamannya. Kami carikan skala utamanya kami dapatkan 1,1, skala verniernya 7, dan hasil pengukurannya di kami dapatnya 1,17. Lalu yang ke nomor 3, benda yang diukurnya ada kelereng. Kami mengukur ketebalan kelereng dan hasilnya skala utamanya dapat di 1,4, skala verniernya 3, dan hasil pengukurannya 1,43. Kesimpulan di praktikum ini, kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui cara menggunakan jangka sorong dan kita dapat mengetahui ukuran baik itu kedalaman, ketebalan maupun diameter dalam suatu benda. Dah. Refleksi. Ada refleksi. Refleksinya, apa kesulitan yang kamu temui dalam membaca hasil pengukuran jangka sorong di simulasi ini? Kesulitannya skala utama dan skala noniusnya tidak begitu jelas, jadi kami kesusahan dapat garis-garisnya itu, sehingga kami kesulitan. Itu saja. Terima kasih. Oke, sekian. Apakah ada umpan balik? Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Ya, silakan. Oke, pegang, Pak. Dari segi presentasinya sangat bagus. Alhamdulillah. Tapi
ada kurangnya, yaitu dari ice breaking nggak ada, terus juga ada ya. Oh, ada ice breaking. Ada ice breaking. Terus juga anggotanya ikut ketawa gitu juga. Terus kurang Semangat. kita membagikan contohnya. Saya tepuk tangan untuk. Oke, silakan ditanggapi. Udah, kalau nggak ditutup aja lagi. Oh, ice breaking lagi ya. Jadi saya dia Dewi ini mau buat nah jadi dia nggak pakai clue tapi pembagian gitu, pembagian orang kayak bersiap tembak dor baru sebut nama kelompok lain. Jadi ini dibagi ya nama kelompoknya. Nama kelompoknya tuh ada buah-buahan. Markisa, alpukat, mangga, mangga, pisang. Ya, fokus. Mangga, pisang. Pisang. Mangga. Boleh dites dulu ya. Halo, PPP. Bersiap. Tembak. Tembak, bersiap. Bersiap. Tembak, dor, pisang. Pisang yang lanjut. Tapi ada boleh jeda gitu. Jadi Nggak boleh jeda. fokus gitu. Pisang tutup. Bisa langsung bersiap. Baru sebut lagi yang langsung Oh, sama anggotanya. Oke. Kumpul dulu orang-orangnya. Kumpul dulu. Kalian mau ngomong buah apa sama anggotanya? Mulai ya. Siap. Siap. Ke sini aja, sini bagian depan aja. Belakang nggak fokus. Pisang. Siap. Tembak. Alpukat. Siap. Tembak. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, silakan kelompok. Ya, dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya kelompok 4 tadi, maka berakhirlah presentasi pada hari ini. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sebelum kita tutup, kita laksanakan evaluasinya. Ya, setelah itu baru Bapak simpulkan, baru kita refleksi secara satu kelasnya. Oke, sekarang atau duduk. Kembali semula gimana? Hah? Gini aja. Nah, menghadap ke depan semuanya. Nah, jadi luar biasa untuk penampilan kelompok hari ini. Nah, untuk pemahamannya supaya anak Bapak lebih paham lagi. Nah, silakan dan kita keluarkan handphonenya. Ya, kita akan bermain. Suka main? Suka. Jelas suka ya. Kita akan bermain dengan quizzes ya. Bapak akan lakukan evaluasinya.
Kerjakan masing-masing, fokus pada yang dikerjakan. Ntar dulu, Pak, setel dulu. Masuk ke halaman quizzes. Udah, Pak. Ya, dari Google masuk halaman quizzes, buka quizzesnya. Pakai akunnya masing-masing. Kodenya berapa? Ya. Kasih kodenya, Pak. Nah, kabar ya. Ini kodenya di depan. Ada. Itu software. Ya, masuk halaman quizzes. Ya, login pakai akun masing-masing. Nggak apa-apa. Oke, kodenya adalah 739219. 739219. Silakan masuk. Mulainya kita sama-sama nih. Oh, kita masuk ya.
Pak. Kelompok ini udah. Refleksi diri sendiri. Ini refleksi kelompok kan? Tulis di buku ya Pak? Tulis di buku ya? Oh, Udah semua? Udah. Oke, menangnya adalah Kan Roy. Kan Roy. Kemudian Naila, mana Naila? Naila. Kelompok mana nih Naila? Kemudian yang ketiga siapa? Mana Resya? Naila. Oke ya. Nah, jadi hasil ya yang masih ada di bawah. Anda suruh gitu? Anda suruh gitu? Ya. merah. Oke. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, jadi secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa adalah ya, pertama penggunaan jangka sorong itu yang pertama gunanya untuk mengukur diameter silinder, baik diameter silinder bagian dalam maupun bagian silinder bagian luar dan kedalaman yang tidak bisa alat ukur untuk mengukurnya, ya, dan juga ketebalan. Nah, jadi itu untuk ketelitian jangka sorong, ya, memiliki skala terkecilnya. Nanti di jangka sorong itu ada angkanya, misalnya 0,05 mm. Ya, 0,01 mm. Nah, jadi di jangka sorong itu ada ketelitian, tergantung jangka sorongnya. Ya, tapi kalau di buku, kita lihat di buku, ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Oke, jadi itu secara keseluruhan untuk kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Nah, apa refleksi kita kegiatan hari ini? Yang pertama kita bacakan ya, refleksinya adalah sangat menarik. Kata keren Pak, cukup menyenangkan dan pembelajaran hari ini membawa manfaat. Kata dia, mengukur dengan jangka sorong dapat mengetahui sebuah besaran ketebalan suatu benda bisa diukur dan kedalaman suatu benda. Kata Syahri, ya betul ya, mengukur kedalaman. Ya, sangat menarik, kata Naila. Sangat seru, kata Syifa. Ya, luar biasa, kata Arifin. Ya, pembelajaran yang menyenangkan di mana bisa mempelajari jangka sorong dengan berbagai media, betul ya, baik media secara virtual
maupun secara langsung mengukur praktek dengan jangka sorong. Sangat menarik, seru tapi dingin, iya. Betul. Kalau bisa ruang kelas seperti ini. Nah, sayang hari ini luar biasa. Oke, sangat menarik. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Nah, jadi demikianlah kegiatan pembelajaran kita mengenai jangka sorong. Harapan Bapak ke depannya lebih banyak belajar lagi, ya. Kemudian Bapak luruskan satu lagi, anak Bapak tadi bukan menyebutkannya untuk mengukur apa, ke depannya harus diperbaiki lagi, ya. Nah, kita tutup kita dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, ya. Terima kasih atas semuanya, atas segala perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi